Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini, pagi ini kita mengaturkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadikan Islam sebagai agama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan juga menjadikan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita sekalian. Sekaligus kita mengaturkan salawat dan salam kepadanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sudah masuki seri yang ke-5, tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan 2 Mei 2020. Kita akan membahas tentang relasi setan atau iblis dengan manusia. Kita mengetahui bahwa salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah bangsa jin, yang kemudian ada yang punya sifat senantiasa menggoda manusia. Biasa kita sebut dengan setan, syaitan, ya, atau juga iblis, karena dia membangkang, tidak patuh pada perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Dalam konteks sosiologi ini adalah relasi yang mengarah pada fenomena konflik yang terus-menerus antara setan dengan manusia. Disinilah kita memperluas konteks relasi struktur hamba Allah, ya, antara manusia dengan setan. Selama ini kita bicara relasi itu kebanyakan antara sesama manusia atau interaksi antara sesama manusia. Ada juga relasi-relasi lain yang perlu kita ketahui, karena dalam Islam, dalam Al-Quran, kita diingatkan untuk tidak hanya percaya apa yang alam nyata, alam syahada ini, tapi juga alam gaib. Dan alam gaib itu salah satu diantaranya adalah ada makhluk yang bernama jin, dengan sifat-sifatnya disebut karena dia suka menggoda manusia, membisikkan kejahatan ke dalam manusia, disebut setan. Karena dia membangkang, dia disebut dengan iblis ini. Nah, di dalam Al-Quran, karena kita di sini adalah membahas kajian kita secara rutin ini, terutama mengambil surah Fatir sebagai referensi utama. Kita sudah sampai pada ayat ke-5, dan untuk kajian kita hari ini sampai ayat ke-8, ya, yang semuanya ini berkaitan dengan posisi syaitan, ya, sebagai penggoda manusia dan akibat-akibatnya. Nah, kita akan tambahkan ayat-ayat lain, surah lain yang relevan dengan ini. Saya bacakan dulu untuk kita
simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil garur. Ya ayuhan nas, ini wahai manusia. Kita dipanggil semua ini manusia siapa saja, ya, berlaku umum, berlaku general. Inilah sifat Al-Quran itu berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia. Ya, Allah mengingatkan kita, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Janji tentang apa? Bahwa nanti di akhirat akan ada hari pembalasan. Bahwa ada hari sesudah kehidupan kita di dunia ini, yang disebut dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Dia menjanjikan kepada kita akan ada balasan-balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh, diberi balasan yang baik, pahala yang besar, surga. Sementara orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa, juga dijanjikan dengan kehidupan yang sengsara. Ya, dijanjikan siksa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini pada ayat kelima ini, ala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil garur. Ya. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Nah, ini karena kita banyak terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah sifatnya fana ini. Sementara, hanya sempat persinggahan transit kita di sini. Ya, kehidupannya sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Karena itulah Allah mengingatkan ini, jangan sekali-kali syaitan. Ya, syaitan ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut juga jangan orang yang pandai menipu nih, tapi maksudnya adalah syaitan. Ya, tafsir Ibnu Katsir menyebut orang tapi diberi keterangan di bawahnya yang dimaksud orang itu juga adalah syaitan yang pandai menipu. Ya. Jelas Allah mengakui bahwa syaitan itu pandai menipu dan memperdayakan kamu. Ya. Pandai menipu dan memperdayakan kamu. Ya. Memperdayakan kamu tentang Allah ini. Ya. Jadi informasi yang benar disampaikan Allah diputarbalikkan oleh syaitan. Ya, dan itu sudah syaitan menipu sifat menipunya ini sudah berlaku, sudah pernah dilakukan oleh setan, ya, ketika di surga kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini, ya, istrinya digoda setan, bahkan memposisikan dirinya sebagai penasehatnya ini. Padahal jelas dia menipu nih, ketika Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon di surga, malah setan datang bisikan kejahatan ke dalam dadanya, silakan dimakan. Itu dia memutarbalikkan keadaan. Menurut setan, kalau kamu makan malah kamu akan abadi di surga. Padahal sebaliknya. Jadi berita hoax pertama ini adalah setan ini yang melakukan. Ya. Karena dia memalingkan, ya, dari jalan yang benar nih. Sifatnya di sini atau usahanya selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Di dalam dada manusia itu adalah hati, ya. Karena kita harus berlindung dari godaan setan ini, ya. Kita harus berlindung. Kenapa kita harus berlindung ini? Dia sudah mendeklarasikan, memaklumkan, mengumumkan, ya, sudah bertekad untuk meminimalisir jumlah penghuni surga dari kalangan manusia, ya, dan memaksimalkan penghuni neraka. Ini misinya ini. Visi dia ini memaksimalkan penghuni surga, neraka, meminimalisir penghuni surga dari kalangan manusia. Ini visinya. Tujuannya mencari teman supaya nanti di neraka dia banyak temannya. Nah, ini penting kita pahami nih, ya. Misinya setan ini tunggal ini. Ini fokus dia. Kalau orang bekerja ini dia fokus kepada satu misi ini.
Nah, karena itulah kita perlu menyimak ini surah An-Nas, surah yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita diperintahkan senantiasa membacanya baik pada zikir pagi maupun petang atau zikir-zikir di waktu yang lainnya. Itu sudah salat subuh, sudah salat maghrib, atau sebelum kita tidur kita membaca surah An-Nas ini. Selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia ini. Rabb ini adalah Allah ini, ya, Rabb Allah, manusia, Rabbnya manusia adalah Allah. Malikin nas, raja manusia ini. Maksudnya Allah adalah rajanya manusia. Ilahin nas, Allah itu adalah, atau Rabb itu adalah sesembahan manusia. Nah, kita berlindung dari mana tadi? Ya, berlindung dari kejahatan syaitan yang biasa tersembunyi. Ya, tersembunyi setan ini, maksudnya gaib, tidak kita lihat. Ya, ada di mana-mana tapi kita tidak lihat. Ya, min syarril waswasil khannas, kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dalam dada, fi sudurin nas, dadanya manusia ini. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi selain jin sendiri, yang setan tadi, yang penggoda tadi, juga ada dari kalangan manusia yang senantiasa membisik-bisikkan kepada manusia lain untuk berbuat keburukan, berbuat dosa. Nah, tadi di atas diingatkan kita tentang hari kiamat, hari kebangkitan sebagai janji Allah. Nah, karena ada janji Allah itulah, maka Allah memperingatkan kepada umat manusia untuk tidak terperdaya dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini, setan bekerja untuk terus-menerus pada manusia supaya manusia itu cinta dunia. Ya, lebih berorientasi hidupnya pada dunia. Ya, arus utamanya adalah kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Ya. Nah, itulah penting untuk kita ingat-ingat. Makanya Allah menyuruh kita untuk memposisikan setan ini sebagai musuh. Nah, ini kita, Allah sendiri menyuruh kita ini, kalau bahasa sosiologinya itu konflik dengan setan. Jangan bersahabat dengan dia. Ya, jangan membangun relasi yang harmoni dengan setan. Kita membangun relasi konflik, berlawanan. Ya, menganggap dia sebagai musuh. Dan Allah sendiri yang menyuruh kita ini. Inna syaitana lakum adun. Ya, fattahizu adwa. Sesungguhnya setan adalah musuhmu. Karena dia adalah musuh, maka kita harus menganggapnya. Maka anggaplah yaitu musuhmu. Ya, fattahizu adwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu adalah senantiasa mengajak golongannya, ya, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Min ashabis sa'ir. Ya, neraka ya, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, inilah Allah mengingatkan ini. Ya, jangan hanya sekedar sebagai diposisikan sebagai dia sudah adalah musuh, tapi kita harus menganggap benar-benar dia adalah musuh. Ini kalimat penegasan dari Allah. Fattaizu hadwai. Ya. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk memaksimalkan. Gagal sekali, kedua kali, ketiga kali, dia tidak bosan-bosannya. Beda dengan manusia ini, seringkali berusaha, kalau sudah tidak berhasil sekali, dua kali, kadang-kadang putus asa. Kalau syaitan tidak ada putus asanya. Ya, strateginya berbagai macam cara untuk pencapaian tujuannya. Ya, karena tujuan si utamanya tadi memaksimalkan penghuni neraka dari kalangan manusia. Sebanyak-banyaknya umat Nabi Adam itu menjadi penghuni neraka. Nah, ini adalah kedengkian, kecemburuan setan yang sustainable, berkelanjutan sejak dari manusia pertama sampai anak cucunya. Luar biasa nih setan ini.
ya, cara bermusuhnya. Nah, itulah declare setan ini itu sejak Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya bahwa dia itu tersesat. Ya. Jadi iblis tadi karena dia membangkang tidak taat terhadap perintah untuk bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Sementara para malaikat bersujud. Ya. Maka dia mengatakan yang di surah Al-A'raf nih. Kita jadikan tambahan referensi ayat ke-16 sampai 18. Ya. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini jawaban iblis. Qala ini iblis menjawab. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, ya. Saya benar-benar akan menghalang-halangi nih mereka dari jalan engkau yang lurus nih. Ya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini sudah deklarasi setan akan menghalang-halangi manusia dari jalan lurus. Dia akan membawanya kepada jalan yang bengkok, pada jalan yang sesat ini. Ya. Kemudian dia akan mendatangi nih. Summa layatayannahum min baini aidihim. Dia akan mendatangi mereka dari mukanya nih, dari depannya nih ya. Ya, wa min khalfihim dari belakang. Wa an yaminihim dari kanan. Ya, wa an sama'ilihim dan dari kiri mereka. Luar biasa setan ini. Dia akan datang dari berbagai penjuru, dari belakang, dari depan, dari kiri dan kanan. Nah, wala tajidu aksarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati mereka, kebanyakan mereka bersyukur nih. Ini misinya nih. Jadi rupanya manusia yang tidak bersyukur ini berarti sudah berhasil menggoda manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu karena pembangkangan iblis ini suruh keluar. Qala ukhruj minha mas'uman madhurain. Keluarlah kamu dari surga sebagai orang terhina dan terusir. Ya. Mas'uman madhurain ini orang yang terhina lagi terusir. Ya. Dan Allah sudah ingatkan, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam, ya, dengan kamu semuanya. Maksudnya iblis dan manusia yang mengikutinya akan menjadi pengisi neraka jahanam. Nah, kita lanjutkan di ayat ke-7 ini. Allah juga mengingatkan kepada orang kafir bahwa dia akan mendapat asap. Mengikuti iblis tadi sudah declare juga Allah, allazina kafaru lahum azabun sadid. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti langkah-langkah setan, langkah iblis tadi, mereka akan mendapat asap yang keras. Sementara orang-orang yang ikuti jalan lurus, orang beriman, ya, wallazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa amilus solihat, ya, bagi mereka ampunan, ya, lahum maghfiratun, maghfirat itu ampunan, wa ajrun kabir, dan juga pahala yang besar. Nah, ini jelas ada dua posisi di sini. Orang kafir yang mengikuti iblis tadi, setan, akan mendapat asap, sementara orang yang mengikuti jalan lurus, ya, mengikuti jalan yang benar, beriman, tetap beriman kepada Allah, yakin ada hari kemudian juga, dan mengerjakan masalah akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ini adalah yang disebut tadi, janji Allah itu adalah benar. Nah, maka orang-orang yang menjadikan setan ini kan menganggap, ini disebutkan di dalam ayat ke-8 surah Fatir tadi, bahwa setan itu menjadikan pekerjaan yang buruk sebagai sesuatu pekerjaan yang baik. Nah, bagi orang yang berprinsip seperti itu artinya sudah mengikuti langkah-langkah setan. Ya.
Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga fa innallaha yadillu may yasha wa yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Itulah pentingnya kita senantiasa berlindung kepada Allah. Ya. Dan Muhammad SAW juga diingatkan di ayat ini, janganlah biarkan dirimu Muhammad binasa karena kesedihan terhadap mereka ini, orang-orang ingkar yang tidak mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, innallaha alimum bima yasnaun. Ini peringatan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena masih banyak umat pada masa itu yang tidak mengikuti dakwanya. Nah, untuk yang terakhir ini, bagian-bagian penutup, penting saya ingatkan lagi di sini tentang bagaimana kita berlindung dari godaan setan ini. Selain surah An-Nas tadi juga disebutkan di surah Al-A'raf ini, surah yang ke-7 ayat 200 dan ayat 202 ini. Saya bacakan, wa imma yanzagannaka minasyaitani naskum fasta'iz billah innahu samiun alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu atau setan datang menggoda ini, sesuatu godaan setan, atau jika setan menggodamu, ya, fasta'iz billah ini, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita senantiasa berlindung kepadanya. Ini ayat 200 surah Al-A'raf ini. Ya, berarti penting untuk senantiasa berlindung. Kalau kita mau salat juga ada doanya ini untuk berlindung kepada Allah. Ya, untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kenapa demikian? Ya, innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minas syaitan tazakkaru fa izahum mubsirun. Ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ini, innal ladzina taqau, bila mereka ditimpa atau dibayangi was-was, rasa-rasa kecemasan atau pikiran yang jahat, masahum ta'ifatum minas syaitan. Ya, pikiran-pikiran jahat sebagai bisikan dari setan, mereka segera ingat ini. Tazakkaru, mereka segera ingat kepada Allah ini. Ya, faizahum mubsirun. Ya, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi dia sadar ini, ingat Allah dan sadar bahwa ada kesalahan-kesalahannya. Nah, peringatan terakhir dari surah Al-A'raf ini yang berkaitan dengan setan, sebagai fungsinya tadi menggoda manusia, ya, wa hiwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan. Jadi orang-orang kafir rupanya bekerja sama. Orang kafir dan orang fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan. Jadi ini ada kerjasama, seperti orang membuat sihir, itu kan bekerja sama dengan setan-setan. Atau orang menyembah sesuatu selain dari Allah, dia menyembah setan. Ya, mereka menyesatkan. Mereka ya tidak henti-hentinya. Ya, la yuqsirun, maknanya di sini adalah mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, inilah yang penting kita jadikan pemahaman kepada kita bahwa ada relasi antara makhluk Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah kita dalam konteks sosiologi ini berprinsip bahwa dia adalah lawan kita, musuh kita. Ya, dia musuh dan perlakukan dia sebagai musuh. Nah, kan ada orang dia musuhnya tapi seolah-olah dia perlakukan sebagai kawan. Ini kita diminta untuk menjadikannya dia itu adalah musuh, terus sekaligus diperlakukan sebagai musuh. Ya, artinya ada usaha-usaha untuk menghindar dari dia, untuk melawan dia. Ya, dengan kita ikhlas itu insya Allah sudah kita hindar dari musuh ini dan senantiasa berlindung kepada Allah sesuai yang diperintahkan tadi. Nah, saya kira inilah yang kita jadikan sebagai peringatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat yang kita sampaikan ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan pada hari ini sekalian, para pemirsa sekalian. Insya Allah kita jumpa lagi pada seri berikutnya, seri ke-6,
tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 4 Mei yang akan datang. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.